لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، جماعة صلاة مغرب Masjid Jami' Al-Um, Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan surat yang baru, yaitu surat Al-Ghasyiyah, barangkali di pertemuan sebelumnya banyak yang tidak bisa hadir, ya qadarullah karena hujan deras ya. Dua kali pertemuan terakhir yang kita membahas akhir daripada surat Al-A'la. Ini saya simpulkan saja sebagai murajaah kita. Ada di antara faedah dari suratul A'la bagian yang kedua, mulai dari qad aflaha man zakkaha sampai akhir surat. Di mana faedah yang pertama, tahqiqu falahi man zakka nafsahu wa malahu wa dzakara isma rabbih wa shalla lahu wa fawzuhu bil matlubi wa najatuhu min al marhub. Merealisasikan keberuntungan bagi siapa yang menyucikan jiwanya dan hartanya. Ya, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan. Menyucikan apa? Jiwanya dan hartanya. Makanya zakat disebut zakat apa? Karena dia dapat menyucikan harta kita. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan juga hartanya. Seakan tidak ada keberuntungan lain gitu ya. Atau keberuntungan dan kesuksesan kita itu ada pada tazkiyatun nafs wa zakatul mal, pada menyucikan jiwa serta menzakati harta. Menyucikan jiwa dan harta. Ya, dan keberuntungan itu dapat direalisasikan dengan tazkiyah wa zakah, tazkiyatun nafsi wa zakatul mali. Dan ayat setelahnya juga menunjukkan bahwa keberuntungan itu dikaitkan dengan zikrullah, zikrusmi rabbih. Ayat berikutnya apa? Wa dzakara isma rabbih. Mengingat Allah. Ya. Wa dzakara isma rabbih. Mengingat nama Rabbnya. Dengan berbagai macam zikir, mulai dari tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan tidak luput qiraatul Quran. Dan berbagai macam bentuk zikir lainnya, termasuk di antaranya amal-amal saleh yang kita kerjakan itu sebagai bentuk
zikrullah. Fasalla wa dzakara asma rabbih fasalla. Lalu dia salat. Jadi sebelum membahas salat, ya, salat apa yang dimaksud? Di faedah yang kedua ini ada faedah apa? Itsbatur rububiyyatillah azza wa jalla al-khassah. Ya, penetapan rububiyahnya Allah azza wa jalla secara khusus liman tatahhara wa dzakara asma rabbih wa shalla lahu. Bagi siapa yang menyucikan, bagi siapa yang bersuci, menyucikan lahirnya maupun batinnya, dan mengingat nama Rabbnya, mengingat Allah, serta salat, ya, karenanya salat di sini fasallal salawatil khams fi awqatiha. Fasalla, salat yang dimaksud adalah salat 5 waktunya, yang wajib maupun yang sunnahnya. Ya, 5 waktu yang wajib dan juga wa ghairuha minas salawat ka salatil 'id wa ghairiha. Dan salat-salat yang lainnya, baik itu yang wajib maupun yang sunnahnya, masuk di dalam kata-kata fasalla. Dan kata fasalla itu digandeng dengan wa dzakara asma rabbih, itu menunjukkan akan keagungan salat di antara zikir-zikir lainnya. Ya. Atfu qawlihi fasalla ala qawlihi wa dzakara asma rabbih dalalatun ala 'izami manzilati as-salati baina anwa'i dzikr. Ya. Kan di situ ada apa? Kata sambung fasalla wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya. Allah menyebutkan pertama apa? Zikir dengan berbagai macam bentuknya. Ya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, termasuk qiraatul Quran dan selainnya. Dan disebutkan, ya, atau digandeng dengan kata fasalla, itu menunjukkan akan agungnya kedudukan salat di antara berbagai macam bentuk zikir. Kenapa demikian? Li'anna salata min dzikrillah. Karena salat itu di antara bentuk mengingat Allah. Ini yang disebut dengan atful khas 'ala al-'am. Atful khasi 'ala al-'am. Kata yang bersifat khusus ini digandeng dengan kata yang bersifat umum. Ya, kata yang bersifat umum tadi apa? Wa dzakara asma rabbih. Kemudian fasalla ini yang bersifat apa? Khusus. Ya, di antara bentuk keberuntungan, ya, selain orang yang menyucikan jiwanya, ya, apa? Dia mengingat Allah dengan berbagai macam bentuknya. Ini yang bersifat umum. Lalu Allah menyebutkan fasalla digandeng dengan kalimat yang bersifat khusus, yaitu salat secara khusus dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fasalla lahu. Dan telah kita bahas sebelumnya perkataan sebagian mufassirin bahwa qad aflaha man tazakka, itu juga dibawa maknanya kepada tazakka
menyucikan harta dalam bentuk zakat. Zakat apa yang dimaksud? Zakatul fitr. Lalu kemudian kata fasalla itu ditafsirkan salat Id. Ini kata sebagian ahli tafsir. Walaupun maknanya ayat ini lebih luas, lebih umum. Ya. Jadi perkataan sebagian tafsir ini menunjukkan khusus. Yang dimaksud tazakka itu adalah zakatul fitr. Kemudian fasalla, salatnya adalah salatul Id. Gitu. Ini menurut sebagian ahli tafsir. Namun sebagaimana yang dikatakan muallif di sini, itu ayat ini maknanya jauh lebih umum. Ya, mencakup ya apa yang dikatakan oleh tidak ada kontradiktif ya. Ya, secara khusus ya zakatul fitr dan salatul Id. Tetapi ya ayat ini maknanya a'am ya, lebih umum. Tashmalu hadza wa ghairahu. Kemudian juga di antara faedahnya kenapa tazakka itu diletakkan lebih dahulu daripada wa dzakara asma rabbih fa shalla. Bagi yang membawa makna ya tazakka adalah zakatul fitr, fa shalla itu adalah ya salatul Id. Maka peletakan qad aflaha man tazakka lebih dulu daripada wa dzakara asma rabbih fa shalla ini memberikan isyarat bahwa zakatul fitr itu dikeluarkan sebelum salatul Id. Ini dari sisi apa? Susunannya. Dari susunan ayatnya man tazakka itu diletakkan lebih dahulu daripada wa dzakara asma rabbih fa shalla. Ini memberikan isyarat bahwa zakatul fitr itu dikeluarkan sebelum salatul Id. Sebagaimana itu juga mengisyaratkan betapa besarnya hak manusia. Ya. Hak makhluk. Ya. Karena di dalam firman-Nya qad aflaha man tazakka ada semacam anjuran untuk berbuat kebaikan, ihsan kepada hamba-hamba Allah. Sebagaimana di dalam firman-Nya wa dzakara asma rabbih ya mengandung anjuran agar kita berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ihsan yang dianjurkan ini tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, di dalam beribadah. Ya, namun juga dianjurkan ihsan itu berbuat baik, berbuat ihsan ya. Kebajikan ya itu juga kepada hamba-hamba Allah. Dan di sini ya kalau kita lihat susunannya ya ini juga bisa menjadi ya, semacam kaidah at-takhliyah qabla at-tahliyah. Jadi kita mengosongkan ya jiwa kita. Jadi dengan bersedekah, dengan zakat ya untuk memenuhi hak makhluk itu dalam rangka takhliyah. Menyucikan harta kita, menyucikan jiwa kita gitu kan ya. Karena orang mengeluarkan zakat itu kan selain untuk harta juga untuk menyucikan apa? Jiwa. Lalu kemudian apa? Tahliyah, dihiasi diri kita ini dengan apa? Zikrullah dan juga apa? Salat. Faedah yang ketiga, itharu katsir minan nas wa taqdimuhum lil hayati ad-dunya al-haqirati al-faniyah 'ala al-akhirati al-'azimati al-baqiyah.
Faedah yang ketiga, betapa banyaknya manusia, ya. Faedah yang ketiga bahwa memang banyak manusia itu yang lebih mengutamakan kehidupan dunia yang hina, yang fana daripada akhirat yang kekal abadi, ya, yang agung, kekal abadi selama-lamanya. Dengan firman-Nya, bal tu'thirunal hayatad dunya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini menunjukkan bahwa banyak manusia itu yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan ayat wal akhiratu khairu wa abqa ini juga memberikan faedah yang keempat kepada kita. Itsbatul yaumil akhir wad daril akhirah. Penetapan hari akhir dan negeri akhirat. Jadi firman Allah wal akhiratu khairu wa abqa, ya, menetapkan adanya hari akhir, ya, yang sama-sama harus kita yakini dengan sepenuh hati, kita imani, ya, dengan keimanan yang tulus, ya, bahwa hari akhir itu benar adanya. Negeri akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Maka ini juga memberikan faedah yang kelima, at-targhib fil isti'dadi lil akhirah. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia yang kalian lebih utamakan. Ini memotivasi kita, mendorong kita agar memiliki persiapan, ya, untuk menuju akhirat. Persiapan akhirat itu yang harus lebih diutamakan. Jadi ayat ini mendorong kita agar lebih mempersiapkan akhirat kita. Kalau di dunia saja kita persiapkan segala-galanya. Untuk dunia kita persiapkan. Kita kalau mau melakukan bepergian saja, kita siapkan segala sesuatunya, ya. Serius kita mempersiapkannya. Tapi untuk akhirat, ya, kita lupa. Ini sekali lagi mengindikasikan bahwa kita ini jauh lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Untuk persiapan akhirat, ya, sekedarnya. Ini bentuk namanya ithar, tapi ithar yang tidak pada tempatnya. Ya, ithar yang kita kenal itu kan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita. Itu ithar yang terpuji, gitu ya. Tapi ada ithar yang tercela. Apa itu? Ya, mementingkan kepentingan, mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat kita. Ya. Padahal akhirat itu adalah kehidupan sejati kita. Ya. Kehidupan sejati kita, al-hayatul haqiqiyah, itu kehidupan di akhirat, bukan di dunia. Kehidupan yang jauh lebih abadi, yang abadi adalah kehidupan akhirat. Adapun kehidupan dunia ada masanya. Kemudian faedah yang keenam, tawafuqul kutub as-samawiyah fi usul asy-syara'i'. Ya, di ayat 18 dan 19, inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya hal ini, ya, tadi perkara tentang al-falah, ya, keberuntungan, ya, tentang akhirat, ya, yang itu jauh lebih baik daripada dunia, itu sudah ada di lembaran-lembaran terdahulu.
yaitu lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ini ayat ini menunjukkan betapa selarasnya kitab-kitab terdahulu, karena suhuf, lembaran-lembaran itu juga ditafsirkan sebagai apa? Kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Ya. Bahwa kitab samawiyah, baik itu Taurat, ya, baik itu suhuf Ibrahim, ya, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, itu di dalam usul syariat, pokok syariatnya itu apa? Sama, ya, sesuai, ya. Dan telah kita jelaskan apa sih isinya lembaran-lembaran terdahulu itu. Isinya apa? Nasihat, petuah, ya. Dan apa yang disebutkan qad aflaha man tazakka sampai wal akhiratu khairu wa abqa, ini ada juga di lembaran-lembaran terdahulu. Ini menunjukkan apa? Wahyu yang Allah turunkan itu selaras, ya. Ada kesesuaian. Dan yang ketujuh, itsbatu suhuf Ibrahim wa Musa, penetapan suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, ya, washtimaluhu ala ma jaa fi hadhihi surah aw ba'dha. Dan isi yang terkandung di dalamnya itu, ya, sama dengan apa yang ada di surat Al-A'la ini atau sebagiannya. Baik, sekarang kita pindah ke surat Al-Ghasyiyah. Ya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية bukan radiyah, radiyah ya ضي ضاد لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية baca ainun jariyah itu hukumnya apa? Ikhfa,
tanwin bertemu dengan jim. Ya, tidak dibaca dengan izhar ainun ja. Ya. Tapi ikhfa'nya juga tidak ainun ja, ya, bukan Nah, ainun ja ke makhraj jim. Ya, coba ainun jariyah. Ainun jariyah. Fiha ainun jariyah. Fiha ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Fiha وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Cukup sampai ayat 16 ya. Untuk sebenarnya ini bukan bagian pertama ya, ini ada dua bagian sudah. Apa yang kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat 16 ini secara maqra itu bisa kita bagi dua ya. Jadi ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, lalu kemudian ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 16 gitu ya. Jadi kitab gitu ya. Ya, dibagi dua bahasanya. Suratul Ghashiyah dinamakan Al-Ghashiyah, diambil dari kata Al-Ghashiyah yang ada pada permulaan surat atau ayat hal ataka hadithul ghashiyah. Ya. Dinamakan pula dengan suratu hal ataka hadithul ghashiyah atau suratu hal atak. Ya, dinamakan pula dengan ya sebagaimana permulaan ayatnya hal ataka hadithul ghashiyah, dan dinamai pula dengan surat hal ataka. Jadi kalau yang dimaksud dengan surat hal ataka maksudnya itu surat apa? Al-Ghashiyah. Surat yang diawali dengan hal itu tidak hanya surat Al-Ghashiyah. Ya, ada surat yang lainnya yang diawali dengan kalimat istifham. Ya, kalimat istifham, kata dalam bentuk pertanyaan, hal. Ya, surat Al-Ghashiyah dan surat apa? Hah? Al-Insan, betul. Di surat Al-Insan bunyinya hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Tapi kalau disebut hal ataka berarti surat apa? Al-Ghashiyah. Ya, baik. Dan surat Al-Ghashiyah ini Makkiyah. Ya, surat Al-Ghashiyah statusnya Makkiyah. Sebagaimana surat-surat yang ada di juz amma ini. Masih ingat? Ya, selalu diulang kembali ya. Ini penting kita membahas tafsir ini juga kita membahas status suratnya. Ya. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah di Makkah. Di Makkah atau sebelum hijrah? Ya, ada khilaf. Jadi penentuan status surat itu Makkiyah atau Madaniyah itu ada khilaf dari para ulama. Sebagian ulama menentukan surat itu Makkiyah atau Madaniyah dikaitkan dengan tempat turunnya. Kalau tempat turunnya di Makkah berarti Makkiyah, kalau di Madinah Madaniyah. Namun yang rajih dalam hal ini ya, yang lebih kuat penentuan Makkiyah atau Madaniyah itu
ditentukan atau dikaitkan dengan apa? Zaman turunnya. Kapan turunnya? Sebelum hijrah atau setelah hijrah? Kalau diturunkannya surat atau ayat itu sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, maka disebut Makkiyah. Entah itu turunnya di Makkah atau di sekitaran Makkah. Kalau turunnya sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, maka itu Makkiyah. Kalau surat atau ayat itu diturunkan setelah hijrahnya Nabi SAW, entah itu di Madinah atau bahkan di Arafah, itu masuk bagian mana? Makkah. Tapi diturunkannya setelah apa? Hijrah Nabi SAW, maka itu disebut dengan Madaniyah. Walaupun secara tempat itu di mana ada kan yang turun di Arafah, tapi itu setelah hijrah Nabi. Maka itu disebut dengan ayat ya Madaniyah. Baik. Apalagi yang bisa kita ketahui dari penentuan status surat ini, Makkiyah atau Madaniyah? Ini surat apa? Al-Ghasyiyah Makkiyah. Betul ya? Nah, kita ulangi lagi dia. Ada Quran Makki dan Madani. Nah, apa sih faedahnya? Kenapa kita setiap membahas muqaddimah tafsir surat ini selalu kita ingatkan? Ya. Di antara bentuk faedah, kenapa kita perlu mengetahui Makki dan Madani? Ya. Dan ini yang kita istifadah ya di dalam tafsir Al-Quran, supaya kita lebih mengenali. Ya. Kita juga nanti akan tahu sababun nuzulnya. Kita akan tahu bagaimana syariat itu diterapkan secara bertahap. Kita juga akan tahu nasikh wal mansukhnya. Ya. Dan dari sini juga kita dapat menelusuri sejarah perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mengetahui Makki dan Madani, kita akan lebih mengenal surat ini. Ya. Di antara ciri khasnya itu, surat Makkiyah itu tatamayyazu bi qisari ayatihi ma'a quwwatil uslub. Ayatnya pendek-pendek. Namun pendeknya ayat itu diiringi dengan apa? Gaya bahasa yang kuat. Pesannya itu tegas, ya. Dan ini cocok untuk apa? Mengokohkan akidah kita, keyakinan kita. Karena biasanya gaya bahasa yang pendek namun tegas ini apa? Memang ini ciri khasnya apa? Ayat Makkiyah. Sedangkan surat Madaniyah itu biasanya ayatnya apa? Panjang-panjang. Lafaznya itu lebih bersifat penjelasan karena di dalamnya dijelaskan syariat. Iya kan? Karena di fase Makkah sebelum hijrah Nabi itu, ya ini kan kita jadi tahu, ya kan? Jadi ciri khasnya kita jadi tahu, oh surat Makkiyah yang ayatnya pendek-pendek itu memang cocok, ya. Kata-katanya yang lugas, tegas, ya, itu cocok untuk menanamkan akidah, mengokohkan keimanan, ya. Dan memang tujuan lainnya adalah untuk menetapkan risalah, ya. Jadi dialognya itu bersifat kepada ad-da'wah ila aqidatit tauhid, ya. Jadi gaya bahasa yang lugas, yang kuat itu memang cocok di dalam apa? Menyuruh orang kepada aqidah tauhid. Wa itsbatu sidq risalah, menetapkan risalah, ya. Sedangkan ayat yang panjang, lafadznya mudah, ya. Gaya bahasanya itu smooth gitu, tenang. Tidak. Itu bersifat penjelasan, tafsil, ya. Penjelasan hukum, ibadah, ya, ahwal syakhsiyah, muamalat.
Baik. Kita lanjutkan. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Apa sih keutamaan surat Al-Ghasyiyah ini? Masih ingat sebagaimana surat Al-A'la? Surat Al-Ghasyiyah itu terkumpul padanya keutamaan. Ya. Surat Al-Ghasyiyah ini digandeng dengan surat sebelumnya Al-A'la, itu memiliki keutamaan. Coba dibuka kembali ya catatannya, keutamaan surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah ini apa? Ini adalah dua surat yang disunnahkan untuk dibaca di fil idain wa yaumil jumu'ah, di dua salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga ini surat yang disunnahkan untuk dibaca surat Al-Jumu'ah. Ini termasuk sunnah yang ya patut untuk kita perhatikan. Ya, sebagian imam ya, terkadang ya, walaupun ya tidak mengapa, cuman tidak sesuai dengan sunnah. Sebagian imam membaca di 2 rakaat salat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, dan juga di salat Jum'ah menyesuaikan dengan tema khutbahnya. Walaupun tetap salatnya sah ya, tidak masalah. Cuman apa? Tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah mencukupkan apa yang Rasulullah SAW biasakan baca. Ya. Yaitu apa? Suratul A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Sebagaimana hadis yang dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil 'idaini wa yaumil jumu'ati sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Ya. Wa rubbama ijtama'a fi yaumin wahidin. Barangkali salat Id dan salat Jumat itu terjadi di satu hari yang sama, betul? Ya. Faqara'a bihima. Lalu Nabi SAW membaca keduanya. Di salat Idnya apa? Salat Jumatnya juga sama. Dan juga dalam riwayat yang lain dari Ad-Dhahhak bin Qais, annahu sa'ala Nu'man, ya. Beliau juga bertanya kepada sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati ma'a suratil jumu'ah. Kenapa Rasulullah SAW ya membaca di hari Jumat itu ya, tidak dia bersama dengan surat Al-Jumu'ah? Kenapa? Kan ada surat namanya Al-Jumu'ah. Tapi kata Nu'man Bashir, qala hal ataka hadithul Ghasyiyah. Ini secara khusus untuk surat Al-Ghasyiyah. Baik. Lalu kemudian di antara tema dari ya ini itu keutamaan ya. Ya, sebagaimana yang telah berlalu ya, bahwa surat Al-A'la bersama dengan surat Al-Ghasyiyah ini senantiasa dibaca oleh Nabi SAW di dalam salat Jumat, demikian juga dalam salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang mana memang kenapa ini surat ini selalu dibaca? Ya, karena dalam momen-momen tersebut itu adalah apa? Orang sedang berkumpul dalam jumlah yang banyak, betul? Di momen tersebut orang sedang berkumpul dalam jumlah yang banyak. Ya. Oleh karenanya suratul A'la, demikian surat Al-Ghasyiyah, itu kan isinya peringatan ya, tentang hari akhir. Dan di dalam surat Al-Ghasyiyah ini juga disebutkan ya bahwa nanti di akhirat manusia itu akan terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama masuk ke surga dan golongan yang kedua masuk ke dalam neraka. Ini sebagai pengingat. Makanya tema di dalam surat Al-Ghasyiyah ini bayanu halil kuffari wal mu'minina yaumal qiyamah.
penjelasan akan keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin nanti pada hari kiamat. Sekaligus temanya ini sebagai bentuk apa? Taubih. Ya. Bahwa orang-orang kafir itu mengenaskan keadaannya nanti pada hari kiamat. Ya. Dan surat Al-Ghasyiyah itu juga sekaligus sebagai hiburan bagi Nabi SAW. Nanti di bagian ketiga atau bagian akhirnya, ya, surat Al-Ghasyiyah ini temanya adalah sebagai tasliyah, hiburan bagi Nabi SAW untuk mengokohkan, meneguhkan hati beliau, dan betapa penjelasan akan betapa pentingnya, ya, peringatan, nasihat, ya. Dan itu tidak lain, ya, sebagai hidayatul qulub, petunjuk bagi hati, sekaligus al-wa'id lil kafirin, ancaman bagi orang-orang yang kafir. Ya, demikian, ya, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya, muqaddimah suratul Ghasyiyah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke tafsiran ayatnya, ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.